Jadi kan kalau di akses itu kan ada beberapa topik yang perlu kita pelajari. Yang kemarin kan udah bagian query, ya kan? Query yang pertama, terus yang kedua ada bagian form, yang ketiga itu bagian report, terus ada bagian makro lagi, 4 kan. Terus yang kelima ada switchboard. Di sini nggak ada. Ntar. Tapi itulah ada 5. Yang pertama query, yang kedua form, ketiga report, yang keempat ada makro, terus yang kelima itu ada switchboard. Ya, kan lupa tulisnya itu dari mana. Kalau minggu lalu kan kita sudah belajar yang bagian query. Jadi di minggu ini kita itu mau belajar yang bagian form dan yang bagian report gitu. Oke. Harusnya di sini beliau yang masuk, tapi beliau sedang mencuti, ada kendala. Jadi di teori itu harusnya pengenalan cara penggunaan form dan report dari beliau gitu. Jadi ini sesi kita pakai sebentar untuk pengenalan form dan reportnya. Nanti di jam 1 kalian langsung praktek membuat form dan report gitu. Ini kita pengenalan aja nih. Pertama kalau kita buat form, kalian langsung pilih yang form widget di sini nanti. Udah? Di sini kan ada form design, terus ada blank form, terus ada form widget, ya kan? Keempat ini bisa dipakai, tapi di sini kakak mau mengenalkan yang form widget, karena kedepannya kita bakal pakai yang form widget gitu. Kalau kalian penasaran yang ketiga ini, yang form design, dan blank form ini, kalian bisa coba sendiri, oke? Kalau form widget ini, ini hampir sama dengan query. Kita bisa mengambil dari tabel, kita bisa membuat form dari tabel, terus form dari query yang udah ada gitu. Hanya saja bedanya query dan form ini beda tampilannya gitu. Ini kita cancel dulu ya. Kalau query kan bentuknya seperti ini gitu kan. Oke. Kalau form udah misalnya kita mau membuat form untuk tabel dari si dosen, dan kita mau buat form dari tabel dari query ini. Oke? Yang pertama dari form widget dulu. Ini kita tadi mau buat form dari si tabel dosennya kan. Di sini langsung pilih aja tabel dosen. Udah, di sini kita dikasih pilihan, kita mau menampilkan yang mana gitu. Itu tadi yang kakak bilang, ini sama dengan query, hanya saja tampilan hasilnya nanti berbeda. Misalnya di sini kita mau menampilkan semuanya, tuh kan. Oke, kalau kalian mau pilih semuanya langsung aja yang di sini. Udah, terus pilih next. Terus kalau di form ini ada bentuknya masing-masing. Bisa kita pilih dengan kolumnar, bisa dengan tabular, terus datasheet, terus yang ini. Ini nanti kita sesuaikan dengan yang diminta di pratigumnya. Udah, misalnya, dan ini langsung dikasih sih di sampingnya. Misalnya kolumnar ini seperti apa gitu kan, langsung apa di sini. Yang tabular itu, oke, dia menyesuaikan sendiri. Udah, misalnya di sini kita pilih yang pertama. Terus ini di next kan. Ini kalau form itu kalian awali dengan F. Ya, sebenarnya kalau kita nggak buat F pun dia nggak akan jadi error. Tapi itu sebagai pembeda. Kalau query kan kemarin kakak bilang awali dengan huruf Q gitu kan. Kalau F kalian awali dengan huruf F gitu. Nah ini F dosen kan. Terus ini langsung di finish. Oke, hasilnya kayak gini. Ya, tertampil NIP, nama, alamat, dan cluster ID. Tapi dia menampilkan tidak keseluruhan lagi, satu-satu gitu. Terus ini ada sih di bawah nih. Bentar ya. Oke, ini kan dosen tadi ada berapa orang? Ada 13 kan ini, kalau kita hitung ada 13. Ya, kalau dia di dalam bentuk form, nggak secara keseluruhan lagi, tapi ini kan ada tombol nih, ya kan? Jadi dia masih menampilkan yang pertama, terus ini kita bisa klik. Oke, terus dia berganti. Nanti muncul yang nomor
2. Kita klik di sini, muncul yang nomor 3. Nomor 3 di sini NIP-nya yang 73 kan. Di sini pasti yang 73. Gitu. Si Mas Gedung ini kan, segini. Terus yang keempat, kalau kita klik, nah dia berubah. Gitu. Dia akan menampilkan datanya sendiri. Itulah bentuk form. Bedanya dengan query kan, kalau query dia gini ya kan. Gitu. Masih hampir sama lah dengan tabel, ya kan? Tapi tergantung dengan apa yang diminta, apa yang mau ditampilkan gitu. Paham? Sejauh ini dengan form? Oke, masih seperti itulah form. Ya, nanti kalian bisa explore lagi. Terus kita langsung masuk ke bagian report. Kalau buat report itu, di sini ada sama juga dengan form, ada 4 juga, ada report, terus ada yang desain, ada yang blank, terus ada yang wizard. Udah, tapi di sini kakak kasih tahu yang bagian report desain, karena nanti di praktikum kalian pakai yang desain. Udah, kalaupun nanti ada yang widget bisa kalian ekspor dulu ya. Ini bagian report desain. Oke, yang namanya desain ya kan, berarti kita sendiri yang mendesain apa yang mau kita tampilkan ya kan. Contohnya di sini nih, kalau di form kan dia ini namanya ini box inilah ya kan, box ini kita bilang namanya, kotak-kotak ini kan dia langsung ada ya kan. Kalau di report, kalau di ini kita desain sendiri gitu. Ini kan bagian header. Kalau header ini tinggal diketik sih di sini. Ini bagian header, terus di apa yang mau kita tampilkan itu di bagian detail ini. Ini bisa kalian ambil ini. Ini kan ada yang bagian ini. Misalnya yang bagian button ini bisa kalian pilih. Terus ini yang bagian label. Misalnya gini kan. Terus ya, kita di sini misalnya NIP itu kan.